datu muhakkamatun. Nah, ini 5 kaidah dasar, 5 kaidah kubro, ya, yang sudah disepakati para ulama. Sedangkan kaidah cabangnya itu banyak. Setiap mazhab itu punya kaidah cabang masing-masing. Banyak. Mazhab Syafi'i kaidah cabangnya ada sekian, mazhab Hanafi ada sekian gitu. Nah, yang akan kita pelajari, lihat tuh di halaman 20. Kaidah cabangnya, kaidah yang pertama punya cabang 4. Kaidah kedua punya cabang 9. Tentang ini tentang fikih muamalah semua nih. Kemudian yang ketiga punya cabang 5. Yang keempat punya cabang 9. Yang 5 punya cabang 9 gitu. Ya. Nih. Nah, qawaid kubro cakupan dari kaidah-kaidah ini terhadap persoalan fikih furu'iyah tidak sebanyak kaidah kuliah kubro, lebih sedikit. Ya. Itu terkait klasifikasinya, pokoknya ada 5. Yang jelas kita akan membahas yang eh, ini qawaid kuliah kubro dan anak cabangnya. Yap, halaman 20 tadi ya, sudah ya. Untuk pekan depan yang halaman 20 tadi klasifikasi kaidah fikih ekonomi syariah. Ini yang kita pelajari. Intinya itu ini ya, punya cabang masing-masing. Pekan depan kita bahas yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Pekan depannya lagi al-yakinu la yuzalu bisyakki. Kemudian lihat juga di halaman 23. Adapun kaidah-kaidah kuliah ya, kaidah-kaidah kuliah yang dapat diaplikasikan, kuliah itu kaidah-kaidah umum yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan dan inovasi akad dalam dunia perbankan syariah dapat dilihat dari tabel-tabel berikut. Ada kaidah-kaidah yang digunakan dalam untuk transaksi. Nah, ini juga nanti akan kita pelajari. Al-aslu fil kalamil haqiqah. I'malul kalami aula min ihmalihi. Gitu. Ada nanti kaidah nomor 2 halaman 24 tentang penghalang dan tuntutan. Ada tentang dominasi haram. Kenapa sih diharamkan? Itu. Ya. Yang penting sekarang adalah pelajari aja dulu yang sudah kita pelajari dihafalkan. Gak usah mikirin banyak banget ya. Ya belum dipelajari. Ya, belum dipelajari. Kemudian halaman 28 sumber kaidah fikih ekonomi dan keuangan. Siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan siapa? Di kelas kami dibaginya per hari 3 orang, Ustaz. Yang ini siapa? Saya, Pak. Siapa? Faris Nawawi. Masih Faris? Yang ini yang lagi dibahas kan, Pak? Yang halaman 28 sumber kaidah fikih. Oh, bukan. Saya Pak. Ya, silakan. Pak, itu kalau di jadwal saya minggu depan. Kamu belum baca jadinya? Bukunya belum datang Pak, saya jauh di Kalimantan, biasanya 7 hari. Tapi dalam perjalanan apa belum dikirim? Lagi di jalan. Sudah di ini ya? Sudah diperiksa? Sudah. Itu siapa yang mau bertanya? Nanti kita akan bahas untuk pekan depan yang C. Kemudian yang D ini cuma sedikit, ya. Nanti yang menyampaikan mohon 2 hari sebelum atau 1 hari ya.
Berarti hari Rabu dia sudah mengirimkan, boleh dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Word. Sampaikan ke saya, ya, sampaikan ke saya. Jadi per hari sekarang itu per bab. Jadi pekan depan bukan hitungannya bukan per orang, terserah berapa orang itu di sana. Bagaimana nanti pekan depan bab 3 habis, pekan depannya 4 habis, gitu. Dan sampai terakhir. Oven, Pak. Berarti satu hari satu bab ya, Pak? Iya, pekan depan dari mulai C sampai bab 3 Baik, habis. Pak. Kemudian yang akan disampaikan adalah jangan hanya berpatokan dengan buku ini, karena di dalam buku ini tidak ada contoh. Kalian ketika ada kaidah la dororo wala didoro, kalian di sini kan sudah ada apa harokatnya. Jadi cara menyampaikannya, kalian sebelum menyampaikan di kelas, belajar dulu menyampaikan di depan tembok. Tuh. Terus cari contoh di internet. Contohnya seperti ini, sampaikan di PPT atau di Word itu supaya teman-teman tahu. Gitu. Ya, yang C ini. Kemudian juga yang D, kaidah fikih dalam fatwa yang ini hanya sedikit sekali, ya hanya selingan saja nih yang D. Kalau yang bab 3, lihat yang bab 3 yang pekan depan. Ini sampaikan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Jadi buku ini dibaca, kemudian diringkas, cari pembanding dari artikel lain ada yang ada di internet, boleh baca. Kemudian dimasukkan yang intinya bagaimana ketika menjelaskan kaidah al-umuru bimaqasidiha, teman-teman paham. Itu tanpa harus membaca. Jadi menyampaikan atau membaca. Belajar. Nanti kalau ada salah-salah, ya namanya salah-salah wajar kalau belajar. Tapi kalau salah semua itu kelewatan, itu pasti tanpa persiapan. Ya, tanpa persiapan. Nah, dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian, nah lihat halaman 40 yang kebetulan mengerjakan halaman 40 yang C. Ya. Al-umuru bimaqasidiha. Kita akan mempelajari itu. Kemudian kaidah cabang. Kaidah cabangnya, ya, saya baca, kalian mengikuti yang sudah ada bukunya. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Ya. Terus al-ibratu fil uqudi lil alfazi wal mabani la lil maqasidi wal ma'ani. Nah, itu ada 5, saya tidak perlu saya talkinkan karena sudah ada harokatnya. Ya. Yang menyampaikan, pastikan menyampaikan ngomong bahasa Arabnya sudah benar. Jadi harus berulang-ulang bacanya dia. Ya, kalau bisa dihafalkan ketika menyampaikannya. Nah, setiap cabang ini cari contohnya di internet, di artikel-artikel. Apa contoh al-ibratu fil uqudi? Al-ibratu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Apa contoh nyatanya? Ya, itu. Kemudian yang D, jual beli inah, ya. Jual beli ini, inah, sampaikan. Nanti kalian juga bisa nih artikel, kalau di sini kurang ngerti tuh di buku ini, cari di artikel di internet. Jual beli inah, contohnya niat hilah, dengan niat hilah contohnya apa? Kemudian supaya menyampaikan teman-teman paham. Jadi nggak mesti ada contoh yang ada di sini. Kalau di sini ada contohnya, kemudian tambah lagi contoh yang ada di artikel di luar. Yang kedua itu ada akad hibah untuk hindari bayar zakat, contohnya seperti apa? Kemudian akad jual beli tawarruk untuk dana cash,
tawarruk itu apa, contohnya seperti apa. Nah, cari artikel di luar. Kalau di sini kayaknya ribet tuh memahami, baca aja dulu. Kalau kalian ribet, cari contohnya di internet. Itu pasti lebih mudah dengan bahasanya. Ya. Nanti kalau nggak tahu juga, sampaikan ke saya. Pastikan hari Rabu sudah disetorkan ke saya maksimal asar. Hari Rabu sudah disetorkan ke saya. Nanti kalau kata saya lanjut, ya sudah tanpa perlu diedit. Tapi kalau ada perbaikan, oh ini kurang nih kurang. Nah perlu diperbaiki lagi, perlu dicari. Sehingga pas presentasi teman-teman sudah paham, bisa maksimal gitu ya. Itu aja. Nah, tugas untuk pekan depan hari Rabu mohon PJ sudah menyetorkan ke saya. Apa itu? Menghafalkan 5 qawaid kubro ini. Cara menghafalkannya, setorannya ke siapa? Coba nanti habis ini PJ, mohon tulis PJ apa yang sudah ini diperintahkan. PJ buat pasangan-pasangan, laki-laki sama laki-laki pasti kan? Perempuan dengan perempuan, perpasangan 2-2-2. Nanti mereka saling setor via telepon. Ya, nanti menghafalkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya. Al-umuru bimaqasidiha, ya. Cara menghafal gini. 5 kaidah kubro. Al-umuru bimaqasidiha. Transaksi akad itu bergantung pada tujuannya. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya, maksudnya. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisiru. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Disetorkan tanpa ngelihat buku, tanpa ngintip, tanpa dibantu, nggak boleh ada salah. Kalau nggak ada salah, berarti dianggap dia sudah menyetorkan. Kalau masih ada salah, berarti belum menyetorkan. Udah cuma 5 itu aja, nggak banyak-banyak. Untuk pekan depan hari Sabtu, hari Rabu sudah terakhir menyetorkannya. Mohon PJ diingatkan terus teman-temannya untuk menyetorkan. Ya kan biasanya PJ hanya pelajaran saya saja kan? Beda dengan ketua kelas. Ketua kelas kan ngurusin segala pelajaran. Tapi kalau PJ di pelajaran saya saja. Saya rasa enggak ini. Nanti dibuat dan di-share di grup teman-temannya. Ini dengan ini dengan ini, ya, partnernya. Nah, dibuat setelah ini biar nggak lupa. Buat partnernya. Tanpa harus berunding kalau partner. Tulis saja nama dengan nama. Cuma 25 orang ini kan nggak banyak kalian. Ada yang cuma 23 ya. Ya itu, ada yang mau ditanyakan silakan. Ini baru permulaan saja. Pekan depan baru kita akan fokus dengan kaidah-kaidahnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Cukup Ustaz. Silakan. Cukup? Cukup Ustaz. Cukup Ustaz. Ya, cukup. Kalau sudah cukup, semoga Allah mudahkan semuanya. Untuk pekan depan masuk seperti biasa jam 8:05, lebih dari itu dianggap tidak hadir walaupun ikut pelajaran. Jam 8:05. Semoga Allah mudahkan kita semua. Niatkan belajar untuk mendapatkan ilmu, bukan sekadar nilai. Kita akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Udah keluar Ustaznya. Panik enggak?